Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Seta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan wirausaha yang bertemakan makanan, yaitu Blast Pizza. Yang pertama, kita masuk ke poin deskripsi produk. Pizza merupakan roti bundar yang berbentuk pipi yang dibuat dari beberapa bahan seperti tepung terigu, air, gula, garam, dan minyak zaitun yang melalui tahapan pembentukan adonan, fermentasi, dan pemanggangan. Dengan bahan makanan tambahan lainnya yang bisa dipilih sesuai selera, misalnya jamur, sosis, jagung manis, keju mozzarella, paprika, dan lain sebagainya. Berikutnya kita masuk ke poin proses produksi. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat satu buah pizza. Yang pertama, 250 gram tepung terigu, 6 gram ragi, 2 sendok makan gula pasir, 150 ml air hangat yang dilarutkan, minyak, setengah sendok gram garam, sosis, beef burger, paprika, bawang bombay, jagung manis, saus spaghetti, keju, dan mentega. Kita masuk ke langkah pertama. Campur ragi, gula pasir ke dalam susu hangat. Kemudian aduk, diamkan kurang lebih 3 menit hingga berbusa, yaitu tanda ragi aktif. Yang langkah kedua, kemudian campurkan garam ke dalam terigu, lalu masukkan susu, diaduk rata dan uleni sebentar. Kemudian masukkan minyak sayur, uleni hingga adonan kalis. Diamkan kurang lebih 45 menit hingga mengembang. Langkah ketiga, setelah adonan mengembang, bagi dua atau bagi sesuai dengan ukuran loyang yang ada. Lalu olesi loyang dengan bulben, baru adonan pizza dipipih-pipihkan secara merata. Kemudian beri saus La Fonte dan berbagai topping. Sembari menata topping, panaskan oven kurang lebih 15 menit suhu 200 derajat. Dan yang terakhir, setelah pizza matang, dapat dipotong-potong. Bisa dijadikan 8, 6, atau 4 potong, tergantung ukuran pizza. Berikutnya masuk ke konsumen utama. Yang pertama, kami menargetkan bagi konsumen yang menyukai makanan gurih. Dan yang kedua, kami menargetkan bagi kalangan anak-anak hingga orang tua. Tiga, keluarga yang mencari opsi makanan untuk acara bersama. Empat, kami menargetkan konsumen yang menyukai makanan cepat saji untuk kenyamanan. Lima, kami menargetkan konsumen kelas ke bawah, kelas menengah ke bawah, dengan paket yang lebih hemat untuk dapat menikmati pizza buatan kami. Berikutnya, adapun produk serupa. Yang pertama ada Pizza Hut, Domino's Pizza, dan PHD, Pizza Hut Delivery. Kita masuk ke poin berikutnya yaitu strategi promosi. Yang pertama ada pemilihan lokasi yang strategis. Kami memilih tempat yang dekat dengan pusat pembelanjaan, kampus, sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita mengadakan atau menawarkan diskon dan promo. Kami menawarkan diskon atau promosi spesial secara berkala, seperti buy one get one atau beli satu dapat satu dengan paket harga khusus untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Berikutnya ada keunggulan produk. Keunggulan usaha pizza dimulai dari popularitas, yakni pizza adalah makanan yang populer dan disukai oleh banyak orang sehingga memiliki pasar yang besar. Kami juga menyediakan beberapa paket menu yang memiliki harga terjangkau, sehingga pizza kami dapat dikonsumsi oleh kelas menengah ke bawah. Kemudian variasi rasa yang beragam, kemudahan dalam pemesanan, cepat saji, dan fleksibilitas dalam ukuran pesanan sesuai kebutuhan pelanggan.
Berikutnya ada strategi promosi. Yang pertama, pemasaran di media online. Kami melakukan pemasaran Blitz Pizza di beberapa media online, seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Kami berkolaborasi dengan influencer kuliner atau lokal untuk mereview dan mempromosikan produk kami untuk dapat meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan. Berikutnya, event spesial. Kami menyelenggarakan event spesial atau tematik, misalnya spesial Ramadan, Pizza New Year, atau acara komunitas. Hal ini dilakukan guna untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Berikutnya, kemitraan lokal. Kami akan membangun kemitraan dengan bisnis lokal, seperti bioskop, teater, atau tempat hiburan, untuk saling mempromosikan satu sama lain. Berikutnya kita masuk ke risiko yang mungkin akan muncul. Yang pertama ada fluktuasi bahan baku. Harga bahan baku seperti keju, tepung, dan saus tomat dapat mengalami fluktuasi yang berdampak pada biaya produksi. Yang kedua, persaingan yang ketat. Industri makanan cepat saji, termasuk pizza, memiliki persaingan yang tinggi, memerlukan strategi pemasaran yang efektif. Yang ketiga, ketergantungan pada delivery service. Usaha kami bergantung pada layanan pengiriman. Risiko terkait dengan kinerja pihak ketiga, pengantar dan biaya pengiriman dapat mempengaruhi profitabilitas. Dan yang keempat, perubahan selera pelanggan. Selera pelanggan dapat berubah dan keberhasilan usaha pizza terkait dengan kemampuan untuk mengikuti tren dan preferensi konsumen. Yang kelima, peningkatan biaya tenaga kerja. Peningkatan upah minimum atau biaya tenaga kerja lainnya dapat menaikkan biaya operasional. Yang keenam, kualitas produk dan layanan. Kesalahan dalam persiapan atau pengiriman dapat merugikan reputasi bisnis, mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Berikutnya, kita masuk ke poin tim kerja. Yang pertama ada koki, bertanggung jawab atas persiapan dan kualitas pizza. Yang kedua ada pelayan dan kasir, untuk menangani pesanan pelanggan, memberikan layanan pelanggan yang ramah, dan mengelola transaksi pembayaran. Yang ketiga, ada manajer restoran, mengelola operasional harian, mengawasi stok, mengatur jadwal karyawan, dan memastikan efisiensi operasional. Dan yang keempat, pemasaran dan promosi, bertanggung jawab atas strategi pemasaran, promosi, dan interaksi antar pelanggan melalui media sosial atau kampanye pemasaran lainnya. Berikutnya ada staf kebersihan dan keamanan, yaitu untuk memastikan kebersihan restoran dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan serta kesehatan. Adapun ahli keuangan, yaitu sebagai untuk mengelola aspek keuangan termasuk perencanaan anggaran, pelacakan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Berikutnya kita masuk ke poin kebutuhan modal. Ada bahan-bahan yaitu tepung terigu, ragi, gula pasir, minyak, garam, sosis, beef burger, paprika, bawang bombay, jagung manis, saus spaghetti, keju, mentega, dan jus kemasan. Itu ada harganya juga. Tepung terigu harganya 20.000, ragi harganya Rp10.000, gula pasir 20.000, minyak 25.000, garam 3.000, sosis 25.000, beef burger 20.000, paprika 3.000, bawang bombay 20.000, jagung manis 10.000, saus spaghetti 6.000, keju 30.000, mentega 20.000, dan dus kemasan 72.000. Maka kita totalkan yaitu Rp284.000. Berikutnya kita masuk ke poin perkiraan modal kembali. Yang pertama ada barang Big Blast Pizza
dengan harga per boxnya 120.000, dengan jumlah 2 box, maka pendapatan yang kita dapatkan 120 dikali 2, yaitu Rp240.000. Berikutnya, ada medium blast pizza. Dengan harga per boxnya 80.000, dengan jumlah 1 box, maka pendapatan yang kita dapatkan yaitu 80.000. Berikutnya, ada small blast pizza. Dengan harga per boxnya 45.000, dengan jumlah 3 box, maka pendapatannya 45.000 dikali dengan 3, jadi Rp135.000. Maka kesimpulan yang kita dapatkan yaitu tadi modal awalnya 284.000, jika terjual semua, Big Blast Pizza itu 2 box 240.000, dijumlahkan dengan 80.000 medium blast pizza, dan dijumlahkan 135.000 small blast pizza dengan 3 box. Maka ditotalkan Rp455.000. Jadi Rp455.000 dikurangi dengan modal awal, yaitu Rp284.000. Maka untungnya yang kita dapatkan adalah Rp171.000. Informasi lainnya, produk Pizza Blast ini akan dijual di platform online pengantar makanan seperti Shopee Food, GrabFood, GoFood. Kami juga dapat menjual via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.